WA-nya Bang Roni. Kalau di WA-nya Bang Roni kan halaman 51 sampai 54. Kenapa mulai dari 51, 49, 50 sudah dibahas berarti ya? Sudah, Amang. Oh Ini gitu. pertemuan yang kedua di bab 10 ini, Amang. Oh gitu, baik. Oke. Tapi mungkin untuk supaya nyambung nggak apa-apa ya kita baca ulang dari halaman 49. Boleh? Boleh, Amang. Ya. Boleh, Amang. Iya, kita bacalah mulai dari halaman 49. Silakanlah moderator KDP baca. Amang, aku nggak pegang buku, Amang. Tinggal di kantor. Oh. Berganti-ganti aja siapa yang apa. Oke, iya silakan, silakan. Bang Roni lah yang atur. Siapa dari siapa Oke, dulu? Kak Join, silakan Kak Join. Nanti disambung sama teman ya. Halaman 51 ya Bang, yang bagian apa yang 49 minta Amang. Dari 49, Kak. Oh, Dari ilustrasi cerita aja, Kak. Supaya nyambung, kita refresh lagi ya tentang ini. Oh, yang ilustrasi cerita ya. Dari awal aja, hukum Taurat keempat, bab 10. Oh. Sampai mana Bang? Nanti Kakak itu di judul apa ya, tentang ilustrasi cerita aja Kakak nanti ya. Nanti Kak Melati disambung nanti langsung ke ini, diskusi dan perenungan. Oke. Sampai ilustrasi ya? Nanti ya sampai ilustrasi ya, ilustrasi cerita. Oke. Hukum Taurat keempat. Apa bunyi perintah keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tujuannya, yang pertama, remaja dapat melafalkan hukum Taurat keempat. Yang kedua, remaja memaknai hukum Taurat keempat. Ilustrasi ceritanya, judulnya Pilihan Terbaik. Hari Minggu ini, Dame terlihat sangat sibuk. Ia berencana akan mengikuti kegiatan festival seni di sekolahnya. Dame tergabung dalam kepanitiaan festival seni tersebut. Di hari yang sama, Dame sebenarnya telah berjanji kepada sahabatnya Duma untuk bersama-sama pergi ke gereja dan mengikuti ibadah remaja di gereja mereka seperti biasa. Hal ini membuat Dame kebingungan untuk memilih apakah Dame langsung pergi saja ke sekolah atau ke gereja dulu untuk mengikuti ibadah dan setelahnya menyusul untuk pergi ke sekolah. Kemudian, Dame pun segera menghubungi Duma untuk menanyakan pendapat sahabatnya itu. Duma memberi saran agar mereka tetap pergi ke gereja untuk beribadah dulu dan setelahnya Dame boleh untuk segera menyusul ke sekolahnya. Sebab menurut Duma hari Minggu adalah hari libur. Kita umat Kristiani diberikan kesempatan untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan sesuai dengan perintah Tuhan yang keempat. Hari Minggu adalah hari yang Tuhan kuduskan agar setiap manusia dapat mengistirahatkan badannya dari segala aktivitas dan menikmati waktu bersama Tuhan. Setelah mendengar pendapat Duma, Damai pun tersadar dan memilih untuk pergi ibadah remaja di gerejanya. Ia tahu bahwa seharusnya ia selalu menyempatkan dirinya untuk beribadah dan mendengarkan firman Tuhan di hari Minggu, sehingga ia dapat menikmati waktunya bersama Tuhan pada hari tersebut. Sambung Kak Melati. Untuk diskusi, apa makna yang dapat kamu ambil dari cerita di atas? Diskusikanlah dalam kelompokmu. Ini gimana Bang? Lanjut Langsung Bang. aja Kak, baca aja terus Kak. Pendalaman Alkitabnya, bacalah Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Kemudian jawablah pertanyaan di bawah ini. Yang pertama, tuliskan bunyi perintah keempat, baik dalam bahasa Indonesia, Alkitab dari Keluaran 20 ayat 8, serta bahasa Batak, Bible 2 Musa 20 ayat 8. Poin kedua, menurutmu apa yang dimaksud dengan hari Sabat? Bandingkan Keluaran 31 ayat 15. Yang ketiga, menurutmu apa yang Allah kehendaki pada hari Sabat?
Diskusikanlah. Perenungan, Allah memilih untuk menetapkan hari ke-7 sebagai hari khusus peristirahatan dan damai sejahtera. Bagi manusia, hari itu dikhususkan untuk berhenti dari segala pekerjaan rutin sehari-hari, serta meluangkan seluruh hari itu untuk beristirahat dan menikmati Allah. Allah menghendaki agar kita beristirahat dan beribadah selama 1 hari dalam seminggu, karena tubuh dan roh kita membutuhkannya. Dalam peristirahatan tubuh kita dapat berkumpul bersama dalam sebuah persekutuan untuk beribadah, mendengarkan firman Allah, lalu memuji Allah serta bernyanyi dan berdoa bersama. Dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 7, umat Allah bertemu pada hari pertama dari 1 minggu. Mereka bertemu untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mendengarkan khotbah Paulus. Dengan memakai hari peristirahatan kita untuk beribadah atau mendengarkan firman Tuhan, berdoa serta bernyanyi, maka hari tersebut merupakan hari kudus bagi kita dan bagi Tuhan sesuai dengan perintahnya yang keempat. Ayat hafalan, Alkitab Keluaran 20 ayat 8. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Bibel Musa 2 Musa 20 ayat 8. Ingat hamuma ari Sabat laho pabadia hosa. Apa yang dituntut? Dilanjut Kak sama Kak Clarissa. Oke, makasih. Kak Clarissa. Oh iya Bang, apa yang dituntut oleh perintah keempat? Ilustrasi cerita, judul cerita hari Minggu Duma. Di minggu pagi, Duma dan keluarganya sudah disibukkan oleh kegiatan pagi mereka. Setelah saat teduh dan doa pagi, Duma membantu mamanya menjemur baju yang telah dicuci, sementara Mama Duma mempersiapkan sarapan untuk keluarga mereka. Dan Papa Duma dibantu dengan adik Duma Mila sedang mencuci mobil yang akan mereka pakai ke gereja. Duma pun menyelesaikan kegiatannya menjemur baju dan bergegas bergabung dengan keluarganya untuk sarapan bersama-sama. Setelah itu, Duma mandi bersiap-siap untuk berangkat ke gereja. Papa dan Mama Duma pun bersiap-siap. Namun dilihat Duma bahwa adiknya Mila masih bermain game di handphone dan tidak beranjak dari meja makan. Sedikit mengomel, Duma meminta Mila untuk segera bersiap jika mereka ingin tepat waktu ke gereja. Dan sebelum mama mereka marah karena mendapati Mila masih belum mandi. Mila pun beranjak dari tempatnya untuk mandi. Beberapa waktu kemudian, Duma dan keluarganya siap untuk berangkat ke gereja. Dalam perjalanan ke gereja, mobil Duma dan keluarga harus menepi dikarenakan ban mobil tersebut pecah akibat terkena benda yang tajam. Mama Duma mengeluh bahwa mereka akan terlambat ke gereja. Tetapi Papa Duma menenangkan sang mama dan kemudian langsung mengganti ban yang pecah tersebut dengan ban serep. Duma juga turut meyakinkan mamanya bahwa mereka tidak akan terlambat karena mereka berangkat lebih awal dari biasanya. Duma dan keluarganya sampai di gereja lebih awal 10 menit dari jam masuk kebaktian. Duma lega, mereka tiba tepat waktu dan mulai mengambil tempat duduk. Kebaktian pun dimulai, dan Duma menikmati setiap kegiatan dengan sukacita. Diskusi. Sikap dan tindakan apa saja yang terdapat pada cerita di atas? Apakah setiap sikap dan tindakan pada cerita di atas boleh kita lakukan pada hari Sabat? Diskusikan dalam kelompokmu. Pendalaman Alkitab, bacalah Matius 12 ayat 1-8, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Apa yang dipermasalahkan oleh orang-orang Farisi dan bagaimana tanggapan Yesus? Apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki? Apa yang menjadi fokus pada hari Sabat? Oke, dilanjut Kak isi perenungannya. Renungan, hari Minggu adalah hari libur. Tapi perlu diingat kita mengambil hari libur bukan demi orang Kristen yang arif dan terpelajar karena mereka tidak memerlukannya. Sebaliknya hal itu kita lakukan pertama-tama karena tubuh kita memerlukannya. Allah mengajar dan mengharuskan orang-orang, para hamba laki-laki dan perempuan yang telah bekerja sepanjang minggu untuk beristirahat dan berlibur. Kedua yang terutama sekali, ada hari istirahat sehingga orang punya waktu dan kesempatan untuk mengikuti kebaktian di gereja, yakni berhimpun bersama untuk mendengar dan memperhatikan firman Allah, lalu memuji Allah, bernyanyi dan berdoa.
kita beristirahat dari pekerjaan atau sekolah pada hari Minggu supaya kita lebih banyak waktu luang untuk membaca firman Allah dan menyembah Dia. Namun, apakah beristirahat dari pekerjaan ini berarti kita tidak melakukan apapun? Tentu saja ada pekerjaan-pekerjaan yang memang tidak dapat kita hindari untuk dilakukan. Pekerjaan ini biasanya pekerjaan yang menyangkut kebutuhan hidup, yang tidak bisa ditunda untuk dilakukan saat itu juga. Misalnya menyiapkan dan memberi makan kepada anggota keluarga sebelum berangkat ke gereja. Jenis pekerjaan lain yang harus dilakukan pada hari Sabat adalah tindakan belas kasih. Seperti halnya ketika seseorang membutuhkan sesuatu yang tidak dapat ditunda, siapapun yang menolong orang itu tetap menghormati hari Sabat. Hari Sabat diperuntukkan untuk Tuhan. Kita harus menguduskan hari tersebut. Menguduskan hari Sabat sama dengan menjaga agar hari itu kudus. Bagaimana caranya? Sama saja halnya dengan memakai kata-kata kudus, melakukan hal kudus dan hidup kudus, seperti kita menyibukkan diri kita dengan firman Allah dan melakukannya. Ya, kita harus memanfaatkan waktu untuk firman Allah. Sesungguhnya, kita orang Kristen harus menjadikan setiap hari sebagai hari kudus, seperti ini dan hanya melakukan hal-hal kudus. Berdoa, minta agar kita diberikan pengertian untuk memahami pentingnya hari Sabat, dan agar kita dimampukan untuk dapat menjalani hari tersebut dengan belas kasih dan hidup kudus. Oke, Mang. Oke, baik. Baik, terima kasih kakak dan abang sekalian. Baik, sebelum kita dalami, kita pahami, kita gumuli bersama beberapa pengantar atau pelengkap ya, melengkapi apa yang sudah kita baca. Jadi yang pertama perlu kita jawab pertanyaan dulu berkaitan dengan hukum Taurat keempat ini adalah yang perlu kita jawab adalah kenapa kita harus mengkuduskan hari Sabat, kenapa kita harus beristirahat di hari Sabat. Itu dulu. Ya, itu dulu yang perlu kita jawab. Kenapa kita harus kuduskan, kenapa kita harus istirahat? Ada yang boleh membantu menjawab, kakak, abang? Tadi supaya istirahat, supaya tubuh kita yang udah bekerja dari Senin sampai Sabtu tetap istirahat juga karena daging kita kan lemah, supaya tetap bisa fokus bersekutu sama Tuhan, ibadah sama Tuhan, ada ruang atau waktu yang lebih khusus. Oke, bisa. Ada lagi yang mau menambah, melengkapi atau punya jawaban yang lain? Mengapa atau kenapa kita harus mengkuduskan hari Sabat? Kenapa kita harus istirahat di hari Sabat? Kuduskan itu maksudnya sini emang seperti yang Kak Joy bilang tadi, kita memberi waktu khusus satu hari khusus untuk di mana dalam hari kita telah bekerja, kita ambil waktu di hari itu khusus untuk menyembah Tuhan. Makanya dikuduskan, ya kita tidak melakukan sesuai dengan perjanjian lama dulu, kita tidak boleh melakukan pekerjaan yang lain, khusus hanya untuk memuji Tuhan. Gitu, Amang. Oke. Ada lagi yang mau menambah? Karena perintah Tuhan itu sendiri, Amang. Karena perintah Tuhan itu sendiri. Baik. Memang seharusnya kita menuliskan hukum Taurat keempat itu lengkap ya. Jadi saya melihat di halaman 49 ini kan apa bunyi perintah keempat? Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Itu ringkas sekali. Tapi untuk sebuah pengajaran untuk kelompok tumbuh bersama seharusnya kita mencantumkan atau menuliskannya lengkap. Mari kakak dan abang kita buka Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11. Keluaran 20 ayat 8 sampai ayat 11. Kak Linda boleh tolong dibaca, Kak Linda. Ya, Mang. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan 8 sampai 11, Kak. Berapa, Dari Mang? 8. Iya, 8. Sebentar. Oh, oke. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki,
atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat Dan dan menguduskannya. menguduskannya. Iya. Jadi jawaban dari pertanyaan tadi adalah ayat 11. Pertanyaannya kan, kenapa kita harus mengkuduskan hari Sabat? Kenapa kita harus beristirahat dari hari Sabat? Jawabannya, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itu sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kenapa? Sebab Tuhan. Jadi yang pertama, perintah Tuhan itu. Ya, itu. Jadi jawabannya itu, perintah Tuhan. Titah itu kan perintah. Kita sebut 10 hukum Taurat kan dasar titah. Ya, titah itu kata lainnya adalah perintah. Jadi kalau ditanya kenapa kita harus beristirahat? Kenapa kita harus menguduskan hari? Itu perintah Tuhan. Sama dengan misalnya semua kalau ditanya kenapa kita misalnya gini, kenapa kita harus menghormati orang tua? Perintah Tuhan. Gitu. Kenapa kita tidak boleh mencuri? Perintah Tuhan. Gitu. Baru jawaban yang kedua adalah ayat 11 ini. Sebab Tuhan Allah sendiri beristirahat. Lah Tuhan aja istirahat, kok emang kita lebih dari Tuhan? Kan gitu. Ya, jadi yang pertama perintah Tuhan, yang kedua Tuhan Allah sendiri setelah bekerja menciptakan bumi, langit, serta isinya, Tuhan sendiri beristirahat pada hari Sabat atau hari ke-7. Ya. Lalu kenapa kita mengkuduskannya? Juga sama, perintah Tuhan. Dan yang kedua, Tuhan memberkati hari Sabat. Tidak dikatakan hari pertama hari Tuhan memberkati, tidak. Kalau kita lihat, ya kakak dan abang, setiap kali Allah selesai menciptakan segala sesuatu atau sesuatu, ya di kitab Kejadian pasal 1, pasal 2, itu kan selalu dikatakan setiap kali selesai Allah menciptakan sesuatu, maka selalu dikatakan maka Tuhan melihat semua baik adanya, ya. Ya, Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Tidak dikatakan kudus. Di hari pertama Tuhan, Alkitab tidak pakai kata lalu Tuhan mengkuduskan hari pertama, tidak. Atau hari kedua Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan atau air gitu. Lalu Allah mengkuduskan hari itu, tidak. Tetapi khusus hari ke-7 ada kalimat Allah beristirahat pada hari ke-7 dan ia mengkuduskannya. Itu mengkuduskannya hari ke-7. Itu kakak abang. Jadi basicnya supaya kita pegang dulu ya. Basicnya ketika kita bicara tentang hukum Taurat adalah yang pertama kalau ditanya kenapa sih? Kenapa sih? Terutama pertanyaan kenapa itu sangat relevan zaman sekarang kakak dan abang. Sebab zaman sekarang orang sudah hampir tidak peduli lagi dengan hari Sabat. Contoh yang paling jelas, kakak abang tahu nggak toko buku Immanuel, toko buku Kristen Immanuel? Di Serpong ada nggak ya toko buku Immanuel? Ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada. Nggak ada? Tidak ada. Nggak ada ya? Iya. Toko buku Immanuel itu kan di Jalan Proklamasi ya, di Jakarta. Nah, kalian pernah lihat nggak hari Minggu toko itu buka loh? Ya, doi baik kamu itu tiap minggu, hari Minggu buka itu toko buku Immanuel. Saya waktu lihat itu kaget, hari Minggu buka. Nah, itu saya teringat pada ini, hukum Taurat keempat ini. Nah, toko buku Kristen aja buka di hari Minggu. Iya kan? Bagaimana kita mau mengajar bahwa hari Sabat tidak boleh bekerja, gitu, harus istirahat, harus dikuduskan. Apa maknanya? Makanya pertanyaan ini tadi sangat relevan, terutama di zaman sekarang. Ya, jadi pertanyaan basic yang perlu kita jawab agar kita paham dulu adalah apa sih
Kenapa harus dikuduskan dan kenapa harus istirahat? Karena perintah Tuhan. Tuhan aja beristirahat dan Tuhan mengkuduskan. Lalu yang kedua, arti kata sabat. Ada yang tahu, kakak, abang, apa arti harafiah dari kata sabat? Sabat itu bahasa Ibrani ya. Bahasa Ibrani, bukan bahasa Yunani. Bahasa Ibrani, sabat. Jadi kalau misalnya mau bilang, kalau kita sekarang kan selamat hari Minggu, kalau orang Yahudi selamat hari Sabat itu Sabat Shalom. Selamat hari Sabat, Sabat Shalom. Itu kalau orang Yahudi mengucapkan kepada sesama mereka ya, Sabat Shalom. Selamat hari. Apa arti kata Sabat, kakak abang? Harafiahnya, harafiah. Break, istirahat. Ya, betul. Beristirahat. Jadi arti Sabat itu istirahat. Makanya disebut hari Sabat, hari istirahat. Dan hari istirahat itu dikuduskan. Hari kerjanya tidak. Gitu ya, hari istirahat itu dikuduskan. Itu arti kata Sabat, ya. Nah, lalu yang berikutnya adalah yang perlu kita pahami juga, kakak dan abang, adalah khusus di hukum Taurat keempat ini. Jadi refresh lagi lah ya. Hukum Taurat kan bisa dibagi 10 hukum Taurat bisa dibagi 2 kelompok ya, kakak abang ya. Kelompok pertama adalah yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan, vertikal, yaitu hukum Taurat keberapa sampai keberapa, Kak? 1 sampai 4. 1 sampai 4, betul. Kemudian kelompok kedua yang mengatur hubungan kita dengan sesama, horizontal. Jadi seperti salib memang ya. Yang vertikal ini ke atas mengatur hubungan kita dengan Tuhan, lalu yang horizontal mengatur hubungan kita dengan sesama. Hukum Taurat ke-5 sampai ke-10. Nah, di kata hukum Taurat keempat ini ada 2 kata yang penting, yaitu 1 istirahat dan yang kedua kuduskanlah. Ya, istirahat dan kuduskanlah. Nah, baru ketika kita bicara istirahat, penjelasannya seperti yang kakak tadi katakan, tubuh kita perlu istirahat. Betul sekali. Karena tubuh kita ini punya batas. Bayangkan Tuhan saja beristirahat, apalagi kita manusia. Gitu. Nah, nanti muncul persoalan, Kak. Persoalannya adalah ini bagi kakak abang yang bekerja dengan sistem kerja shift, shift-shiftan. 1 hari 3 shift ya, betul ya, 3 shift. Nah, gimana nih? Dia orang Kristen, dia PDR, dapat shift hari Minggu, harus tugas. Gimana coba? Ya kan? Itu kan pergumulan kita bersama. Apa jawaban kita gitu? Atau dia orang Kristen, anggota Pumuanina atau aktivis di gereja, hari Minggu dia dapat ketempatan arisan. Wah, harus siap-siap ini namanya arisan. Siap-siap masak, siap-siap segala macamnya kan gitu. Gimana ini? Jadi, Heado, ini benar ya, benar terjadi. Pada suatu kali seorang ibu, saya hanya bertanya aja sih sebenarnya. Soalnya suhu bereng inang natuar hari Minggu gitu ya, bukan di Serpong sih. Soalnya suhu bereng inang hari Minggu natuar ya, merkur hamu sehululu inang soalnya doh markur inang biasanya selalu rajin kalau kur inang kan suara 1 gitu ya. Suara contohnya, Mak. Terus dia bilang dengan agak tersipu-sipu malu, gimana Bang, arisan di Jabuna hari katanya. Coba bayangin tuh, demi arisan dia terpaksa nggak ke gereja. Saya nggak tahu, kakak ada nggak yang pernah gitu, demi arisan lalu nggak ke gereja? Ada untuk kakak PDR yang begitu? Karena kemarin arisan rumahnya, Mak. Siapa? Aku gereja pagi loh. Oh, gereja pagi. Ayam bangunin
Nuduh. Iya. Kan aku bilang Iya. arisan di rumahnya, bukan nggak gereja, kakakku bilang. Iya. Iya kan? Ya itu pergumulan kita bersama, nanti kita diskusikan karena hukum Taurat keempat ini hukum Taurat yang paling polemis terutama di zaman sekarang ini ya, karena tadi contoh sudah kan, ada pabrik, semua pabrik 24 jam kan, karyawannya shift-shiftan itu. Kalau dia dapat shift minggu gimana coba? Masa iya dia bolos demi gereja? Kadang-kadang, nah itu pergumulan yang harus kita hadapi bersama dan kita sikapi bersama, begitu ya. Jadi 2 kata, istirahat dan kuduskan. Istirahat tadi sudah, karena tubuh kita butuh istirahat. Lalu yang kedua, kuduskan. Bagaimana kita membuat hari Sabat itu kudus? Ya. Jadi kudus itu artinya dia berbeda dari hari Senin, Selasa, Rabu, dan yang lain-lain. Dia kudus. Sekali lagi, hanya untuk hari Sabat dipakai kata kudus, untuk hari yang lain tidak. Bagaimana kita menguduskannya? Lalu yang ketiga, kakak dan abang, pengertian Sabat di dalam Perjanjian Lama dan khususnya sampai Perjanjian Baru juga ya, sampai zaman Tuhan Yesus, sudah berbeda dengan pengertian Sabat pada gereja Kristen di zaman kita sekarang. Ya kan? Tahu bedanya tentu ya. Bedanya adalah Sabat di Perjanjian Lama dan bagi orang Yahudi sampai hari ini, atau Advent ya, Abang tahu juga ya Advent ya. Gereja Advent itu juga melaksanakan Sabat yang mirip dengan orang Yahudi, yaitu hari Sabat itu adalah hari Sabtu. Hari Minggu itu justru hari pertama penciptaan. Dalam proses penciptaan, hari Minggu itu hari pertama. Hari Sabat, hari istirahat. Tetapi bagaimana Sabat berubah dari Sabtu ke Minggu? Gimana Bang? Gimana Kak? Karena hari Minggu kemarin kebangkitan Tuhan Yesus, Amang. Betul sekali. Ya, jadi ini juga kita perlu jelaskan kepada anak-anak KTB kita ya, kakak abang, murid-murid, supaya mereka paham, terutama siapa tahu mereka bisa aja ketemu dengan teman yang atau mungkin saudara yang kebetulan Advent agamanya ya, gerejanya, kok mereka ke gereja hari Sabtu, kenapa bukan hari Minggu gitu ya. Jadi hari Sabat Yahudi dengan Sabat Kristen berbeda. Sabat Yahudi sama seperti Sabat Advent, yaitu hari Sabtu. Sedangkan Sabat Kristen, sejak bangkitnya Tuhan Yesus dari kematian, Sabat itu berubah menjadi Minggu. Sehingga hari istirahat kita bukan lagi Sabtu, tetapi Minggu, dan mengkuduskannya juga di hari Minggu. Makanya di hari Minggulah kita beribadah ke gereja, bukan di hari Sabtu. Itu runtutannya ya, Sabat dari Sabat Perjanjian Lama ke Sabat Perjanjian Baru. Lalu yang terakhir, melengkapi sekaligus menjadi catatan atau diskusi kita, kakak dan abang, relevansinya untuk kita zaman sekarang adalah kita harus melihat, kita tidak bisa menutup mata terhadap konteks perkembangan zaman. Ya, terhadap konteks perkembangan zaman. Contoh, di dunia zaman sekarang, di dunia kerja, ada banyak roda ekonomi dan roda kehidupan itu tidak lagi mengenal hari, tapi 7 hari seminggu, 24 jam sehari. Ya, 24·7. Ya kan, 24 hours a day, 7 days a week, kan begitu ya. 7 hari seminggu. Tiap hari harus putar. Contoh, kakak abang bisa beri contoh mungkin apa saja kegiatan atau kantor atau usaha atau aktivitas yang
tidak boleh berhenti. Rumah sakit, Amang. Rumah sakit, Customer service, ya. customer service, service center. Service center apa? Service center bukannya tutup Kak Minggu? Kayaknya beberapa bank gitu masih buka deh, Mang. Oh iya, buka dengan ada tenaga ini ya, tenaga karyawannya kerja juga. Iya, yang bagian apa sih yang Call center. ya, Call center. Oh, call center. Call center, ya, call center mungkin ada ya 24 jam. Tapi kalau service center kayaknya Iya, maksud Minggu saya call tutup ya. center ya. Oke, call center. Ada lagi apa? Pemadam Kontraktor. kebakaran. Ada, Mang. Ya, Pemadam kebakaran, Amang. Kontraktor. pemadam kebakaran, betul. Pemadam kebakaran itu juga harus standby terus. Apalagi? Kebetulan Kontraktor. Bapaknya di listrik, Amang, listrik. Listrik. Oh, Iya. PLN. PLN. Oh, PLN juga harus ada standby 24 jam ya? Iya, Orang- shift 24 jam menjaga biar nggak ada. Oh iya. PLN, betul. Apalagi, ada lagi nggak? Kontraktor, Amang. Kontraktor. Offshore, Amang. Papa Kontraktor apa itu, Kak? 24/7. Kontraktor sipil, Amang. General kontraktor. Kontraktor sipil 24 jam juga itu. Bukan lemburan Iya. tuh Kak Ruth. Lembur itu kan ada itunya. Enggak. Kalau di proyek kami dari hari Senin sampai hari Minggu. Kalau habis proyek kan berhenti kan, Itu Kak? lembur itu namanya. Iya, aku udah tempur. Kan habis proyek kan berhenti. Kan Terus kontraktor ya, kalau proyeknya selesai kan berhenti itu, Kak. Heeh. Tapi sebelum proyeknya selesai, kerja terus, Amang. Hari Ini Minggu mah juga curhat. standby. Curhat aku. Itu kerja Sorry, kantoran itu, sorry, Kak, gini. namanya. Bukannya banyak juga usaha sekarang yang ini apa kayak bank atau apa itu yang memang call centernya 24 jam tapi menjawab otomatis teleponnya gitu. Adong doi butuh kamu kan kita bisa sih telepon tapi kan jawabannya otomatis digit nomor 1 kalau berhubungan dengan digit nomor 2 ini mengenai ini digit nomor itu kan Tapi otomatis. operatornya ada, Amang. Nanti tekan operator nyahut, Amang. Operator itu ya. Iya, nanti ada operator, petugas operator bisa bicara. Standby Oh, mereka, Amang. 24 jam juga ya. Iya. Oke. Pom bensin 24 jam juga ya, ada ya? Tidak. Ada, tapi nggak semua. Ya nggak semua ya, pom bensin. Kantor polisi. Ya. Kantor polisi 24 jam ya. Ya yang berkaitan dengan keamanan lah ya. Ya, satpam kompleks. Nah, kakak abang yang tinggal di kompleks pasti satpamnya juga 24 jam. Apalagi sejak pandemi ada portal, ada yang jaga selalu ya. Ya, dan lain-lain. Dan ada satu lagi sebenarnya yang 24 jam juga. Ada yang tahu nggak? Pendeta kali, Amang. Betul sekali, pendeta. Pendeta. Pendeta itu Senin 24 libur. jam loh. Enggak ya? Senin libur. Iya, pendeta contoh ya misalnya ketika ada tengah malam yang gawat ya kan. Dan juga, Mang. Yang minta pelayanan perjamuan kudus ya. Jadi seperti saya pernah jam 1 malam ada bayi yang baru lahir yang ternyata kondisinya buruk ya. Nah itu kan harus tardidinahinipu. Ya tahu ya kakak abang ya, tardidinahinipu. Sebenarnya tardidinahinipu itu boleh oleh orang tuanya sendiri, boleh oleh sintua. Tapi karena rindu gitu kan kalau ada pendeta kenapa tidak gitu ya. Jadi jam 1 malam waktu itu saya pergi dengan sintua ya baptis gitu ya. Lalu ada yang sakit atau ada yang meninggal, ada yang gawat dan sebagainya ya. Pendeta juga sebenarnya 24 jam. 7 hari seminggu. Oke, ada lagi? Bidan juga, Mang. Bidan. Bidan, oh ya, bidan. Ya, termasuk rumah sakit lah itu, Kak. Rumah sakit yang berkaitan dengan kesehatan medis. Ya, kesehatan medis itu 24 jam. Nah, itu fakta. Itu fakta.
bagaimana kita menghadapkan fakta itu dengan hukum Taurat keempat. Oke, itu pergumulan kita bersama. Baik, silahkan sekarang Pak Moderator, Kak DP, kita diskusi. Mungkin dengan pertanyaan yang lain atau langsung pada pergumulan pertanyaan yang terakhir tadi. Atau boleh juga yang lain-lain untuk lebih melengkapi. DP, aku dulu Kak. Amang, ini pertanyaan yang sama juga dengan KTB kemarin ini. Ini Apa kan itu? ada banyak remaja, ekskul, kegiatan dari sekolah, seperti sekarang juga kelas 12 itu ada yang bimbel. Kemarin saya tanya itu bagaimana jawaban kita terhadap remaja dalam kondisi begini. Nah, zaman sekarang ini seperti Amang bilang, kuduskan, ini kan tidak kudus lagi. Kita tidak bisa menempatkan hukum Taurat keempat itu mengkuduskan pada hari ini. Karena orang banyak bisa bilang, ya saya bisa ibadah sore. Tapi ya istilahnya utamakan dulu Tuhan. Tapi ya ini pertanyaan kemarin juga sama Amang saya sampaikan. Boleh Amang? Oke, silakan Kak DP, ada lagi yang lain mungkin atau Ayo kakak Amang, kakak. Aku mau tanya. Apa itu Kak Tuti? Kemarin juga ada salah satu anak KTB yang bilang dia jadi beberapa minggu itu dia nggak bisa gereja karena jarak gereja dari rumah jauh. Terus kalau mau ke gereja dia harus sama orang tuanya. Kebetulan 2 minggu berturut-turut itu dia mamahnya ada arisan, mamahnya nggak gereja, jadi dia pun nggak ke gereja karena bantu mamanya mangalopa. Itu jadinya bagaimana itu, Amang? Baca mangalopa. Mangalopa. Untuk karakna, bukan karakna itu, Pak. Ada lagi yang lain? Unang Holland Mekel kok, bayan pertanyaanmu. Saya boleh ya Kak DP? Boleh Kak Linda. Ya, makasih Kak DP. Jadi salah satu penyebab kenapa kita atau saya secara pribadi dengan segala daya usaha untuk bisa bergereja di hari Minggu itu adalah karena di beberapa tempat lain sudah hari Minggu itu sudah tidak dikuduskan secara melihat kondisi, karena seperti di Malaysia itu Jumat libur, Minggu masuk. Beberapa negara yang Muslim juga sudah menganut tidak peduli penduduknya agama apa, hari Jumat mereka akan menguduskan hari itu untuk pergi ke masjid, dan hari Minggu mereka libur. Jadi sebelum Indonesia suatu saat entah kapan memutuskan untuk mengikuti metode seperti itu, alangkah baiknya kita beramai-ramai lah hari Minggu itu menguduskan hari Minggu ya. Terus kemudian sebenarnya seiring dengan berjalannya waktu, manusia dengan teknologi dan segala macam yang sudah canggih lebih fleksibel untuk beribadah di hari Minggu, dan gereja juga menyediakan menjawab kesulitan-kesulitan tersebut. Dulu waktu kita kecil, dulu waktu saya kecil sekolah minggu, kalau gereja itu hanya ada 1 kali, Amang, misalnya hanya ada jam 9 gitu ya. Setelah itu nggak ada lagi. Jadi ya siap-siap aja kita dipentung sama Bapak Ibu kita kalau jam 9 itu nggak gereja gitu kan. Karena setelah itu nggak ada lagi gereja. Tetapi seiring dengan berkembangnya zaman, pendeta juga semakin banyak, pelayan-pelayan semakin banyak, pelayan gereja. Jadi gereja memfasilitasi, apalagi AKBP Serpong sudah 4 kali, dulu 2 kali, berkembang 3 kali, berkembang 4 kali. Jadi sebenarnya bersyukur juga gereja berpikir untuk bagaimana bisa menyelesaikan atau menjawab menjawab kesulitan-kesulitan orang yang bekerja 24 garis-7 itu ya, 24/7 itu ya. Jadi bersyukur untuk gereja-gereja yang bisa memfasilitasi itu dengan mengadakan ibadah
lebih dari 1 kali, seperti itu. Jadi, kecuali itu juga orang menjadi pilihan kan, apa namanya, dia lebih merasa kudus di jam keberapa gitu. Ibadah pertama yang khotbah siapa, yang kedua khotbah siapa, jadi pilihan jadi semakin banyak gitu ya. Jadi, kebebasan untuk memilih juga semakin banyak. Nah, apa namanya, untuk demikian, dengan melihat kenyataan seperti itu sebenarnya tidak ada alasan buat kita untuk tidak menguduskan hari tersebut. Apalagi sekarang, saya nggak tahu kalau gereja online itu apakah kita termasuk menguduskan hari Tuhan juga, karena sempat populer juga waktu pandemi, mau tidak mau semua orang bergereja secara online. Bahkan ada orang yang karena sudah online bikin langgatan sendiri di rumah karena dia ingin suasana di rumah itu juga kudus, seperti itu. Nah, itu saja masukan dan pertanyaan dari saya, Kak DP. Terima kasih. Oke, Kak Linda. Nah, sebelum dari kakak yang lain, aku punya pertanyaan, Amang. Ini, pertanyaan yang pertama itu bagaimana dengan Katolik, Amangnya, yang membuat gereja itu di hari Sabtu? Ya, nah itu kan mereka ada hari Sabtu gereja, pengganti hari Minggu katanya kan. Nah, yang kedua, Amang, itu bagaimana dengan Advent, Amang, yang apa dasar Alkitabiahnya sehingga mereka itu di hari Sabtu ibadah, bergereja, dan itu kalau nggak salah kan hari Jumat jam 6 sore itu udah nggak bisa memasak, udah nggak bisa repot-repot, nggak bisa ngapel, hanya berdoa dan beribadah saja. Nah, supaya kami lebih paham lagi, Amang, perbedaan kita dengan Advent itu seperti apa gitu, Amang ya. Mungkin itu dulu ya, Amangnya, nanti kebanyakan nanti malah jadi lupa. Oke, Amang, silahkan Amang kasih penjelasannya, Amang. Makasih. Oke, baik kakak dan abang sekalian ya. Iya, inilah pergumulan kita bersama. Jadi benar kan, kita sedang menghadapi, dan ini sebenarnya bukan baru sekarang ya. Saya ingat sejak zaman saya kecil dulu, ini sudah jadi pertanyaan gitu loh. Nah, terus gimana itu ya, ada toko kok buka hari Minggu? Pertanyaan anak kecil kan, oh toko itu kok buka hari Minggu, kok boleh gitu kan? Terus ada lagi ini, pulang gereja, kita ya namanya pulang gereja, lalu mampir makan di restoran gitu. Saya lihat restoran, lah itu dia yang di restoran ini kan masak-masak kan kerja dong. Lu kok boleh gitu kan? Apalagi restorannya restoran Batak lagi kan, atau Lapo gitu, atau restoran Manado yang ya pasti sebagai apa dominan Kristen gitu kan. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita jawab, kita sikapi dengan bijaksana gitu ya. Jadi kakak dan abang sekalian, yang pertama, zaman berkembang. Ya, zaman berkembang, jadi bisakah terjadi perubahan? Tentu bisa. Sangat bisa. Contoh nih kakak dan abang yang paling jelas-jelas. Kalau di zaman perjanjian lama dan di zaman perjanjian baru, bahkan sampai gereja mula-mula, bahkan HKBP itu sampai tahun 1950-60-an, boleh nggak perempuan jadi pendeta? Nggak boleh. Nggak boleh. Dan Alkitab ada ayatnya. Ada ayat Alkitab yang mengatakan itu, bahwa perempuan tidak boleh jadi imam. Jadi jangankan jadi pendeta, jadi sintua aja nggak boleh awalnya kan. Makanya kakak dan abang kalau masih mengalami ya, yang saya sih masih ngalamin ya. Jadi pendeta, belum ada pendeta perempuan, sintua, sehingga saya ingat ketika saya kecil di HKBP Surabaya, untuk pertama kali ada sintua Ina, itu jadi apa? Jadi viral lah itu kalau bahasa sekarangnya, viral. Wah, untuk pertama kalinya ini di HKBP Surabaya ada sintua Ina. Itu sesuatu yang apa gitu ya, amazing gitu, sesuatu kejutan gitu. Terobosan. Gitu. Jadi terjadi perubahan kan? Terjadi perubahan, perkembangan zaman. Nah, begitu juga dengan perkembangan zaman yang berkaitan dengan hukum Taurat keempat.
Di zaman sekarang, tadi sudah katakan, kita sudah beri banyak contoh, bahwa ada unit usaha, pekerjaan, aktivitas, perusahaan yang harus 24 jam. Ya, harus, bukan karena dia maunya 24 jam, memang harus. Rumah sakit, ya memang harus gitu kan. Karena ini menyangkut harkat kebutuhan masyarakat banyak gitu. Nah, di tengah-tengah perkembangan zaman, termasuk rumah sakit Kristen, ya harus 24 jam juga. Nggak mungkin, karena kita Kristen, hari Minggu tutup deh, nggak mungkin. Bisa berapa orang meninggal itu nanti kalau UGD-nya tutup juga di hari Minggu gitu kan. Nah, jadi ada hal yang harus kita sesuaikan atau kita melihat konteksnya, melihat konteks situasinya, sehingga bukan kita menentang Alkitab, sekali lagi bukan, tapi kita menerapkan Alkitab dalam konteks yang sesuai dengan konteks dan relevan dengan konteks gitu. Nah, karena itu dilarangkah bekerja pada hari Sabat atau hari Minggu dalam konteks sekarang? Jawabnya begini. Pada dasarnya hukum Taurat keempat melarang. Pada dasarnya. Tetapi sesuai dengan perkembangan zaman, kita tahu Tuhan tentu memberi tugas dan tanggung jawab kepada kita sebagai umat ciptaan, ya kan, memberi talenta kepada kita dan juga meminta kita untuk menjadi terang dan garam. Artinya adalah di dalam hidup kita ini kita juga harus ingat tugas kita, tugas panggilan kita untuk bersaksi. Jadi artinya bolehkah bekerja? Pada dasarnya menurut Alkitab tidak boleh, tetapi karena kasih Allah yang melalui kita harus kita wujudkan, kita nyatakan, termasuk tanggung jawab kita, ya kan? Jadi ingat firman Tuhan yang mengatakan barang siapa tidak bekerja, janganlah ia makan. Itu ya. Barang siapa yang tidak bekerja, janganlah ia makan. Lalu lebih jauh lagi ke perjanjian lama, kakak dan abang, setelah manusia jatuh dalam dosa, kutukan Allah terhadap Adam apa? Apa bunyi kutukan Allah terhadap Adam? Bersusah payah mencari nafkah. Engkau harus bersusah payah, berkeringat, berpeluh. Ya, untuk mencari makanan. Berarti kerja itu tanggung jawab. Itu loh. Jadi biar kita bisa menjelaskannya kepada adik-adik KTB, kakak abang ya, biar mereka bisa nangkep gitu ya. Jadi benang merahnya supaya nyambung gitu. Yang pertama memang menurut Taurat tidak boleh, tapi sesuai dengan perkembangan zaman kita sebagai tanggung jawab, sebagai wujud kasih, alasannya harus diucapkan itu, disebutkan itu ya. Sebagai wujud kasih Allah kepada kita, kita juga harus mengasihi. Lalu yang kedua, sebagai wujud tanggung jawab, karena kita adalah makhluk yang bekerja. Sebagai makhluk bekerja, kita harus mengerjakan tugas tanggung jawab kita sebagai pekerja. Ya, kalau misalnya seperti dokter gitu ya, seperti pendeta malah kerjanya hari Minggu. Ya kan? Pendeta ngajar katekisasi hari Minggu, parcamita, IPP pada juga malah hari Minggu gitu. Jadi pekerjaan, jadi tidak kaku ya kakak abang ya, tidak seperti Advent atau Yahudi yang begitu kaku nggak boleh gitu ya. Kita boleh, tapi ada tapinya loh. Nah ini itu tadi dasarnya. Lalu yang ketiga kakak dan abang adalah melihat perkembangan zaman. Sekarang kebutuhan kita, kebutuhan pokok manusia kan sandang, pangan, papan, pendidikan. Ada satu lagi loh kakak dan abang, kebutuhan pokok manusia zaman sekarang. Ada yang tahu? Ada yang bisa menambahkan? Sandang, sandang, papan, pangan, pendidikan, informasi, ada lagi. Rekreasi. Yes, rekreasi. Kapanlah kakak dan abang biasanya rekreasi? Weekend. Minggu. Weekend itu mulai hari apa itu, Kak? Sabtu, Minggu. Sabtu dan Minggu. Minggu kan?
Minggu. Rekreasi kan hari Minggu. Kalau retreat juga misalnya hari Jumat, Sabtu, Minggu sore pulang. Minggunya kan kita ke puncak retreat misalnya gitu kan. Hari Minggu di sana ibadah, lalu sisanya ya mampir kemana, jalan-jalan kemana, ke Cimory kah, atau belanja-belanja kan, rekreasi. Nah, mari coba kita bandingkan. Lawong rekreasi aja boleh, masa bekerja nggak boleh? Benar nggak? Coba kita logis, berpikir sederhana. Orang justru banyak rekreasi di hari Minggu, karena hari Minggu libur. Oke, sesudah ibadah tentunya ya, gitu. Kalau dia nggak beribadah hanya karena rekreasi itu tentu salah, gitu ya. Nah nanti kita lihat di mana letak ibadahnya, gitu kan. Nah rekreasi hari Minggu, banyak orang rekreasi justru hari Minggu, weekend, ya kan. Lah kalau rekreasi aja boleh, masa bekerja nggak boleh? Di situ kita menempatkannya, sehingga kita bisa menempatkannya dengan benar gitu kakak dan abang, penjelasannya benar, ada dasar yang kuat gitu ya. Nah bekerja, kenapa bekerja boleh? Karena itu tanggung jawab. Memang kita adalah makhluk pekerja. Nah lalu di mana posisi kita mengkuduskan? Nah ini mengkuduskan. Arti kata kudus adalah suci. Jadi kalau dikatakan hari Sabat itu hari yang kudus, berarti hari Sabat itu berbeda dari hari yang lain. Tadi saya sudah katakan kakak dan abang, hanya untuk hari Sabat firman Tuhan mengatakan, Allah mengatakan kuduskanlah. Hari Senin, Selasa, Rabu tidak ada kata kuduskanlah hari Senin atau kuduskanlah hari pertama, kuduskanlah hari kedua, tidak. Tapi Allah berfirman kuduskanlah hari ketujuh. Jadi hari Sabat itu yang sekarang kita imani adalah hari Minggu, ya. Hari Minggu itu berbeda dari hari yang lain. Harus berbeda. Jangan sama. Gimana bedanya? Yang paling utama bedanya adalah di hari Minggu atau di hari Sabat itu kita mengkuduskannya dengan beribadah. Makanya ke gereja kita hari Minggu, bukan hari Senin, bukan Selasa. Kalau di Selasa atau kita ke gereja itu sermon. Hari Jumat kita ke gereja itu sermon. Hari Kamis partangyangan, Rabu partangyangan. Tapi yang namanya ibadah koinonia ya. Ingat ya, kakak abang ingat kan? 3 tugas gereja, koinonia, marturia, diakonia. Koinonia itu kita laksanakannya paling utama adalah di hari Minggu. Beribadah. Itu bedanya. Ya, di hari Senin kita tidak ke gereja, Selasa tidak, tapi di hari Minggu kita beribadah. Itu beda yang pertama, yang paling utama. Beda yang kedua, di hari Minggu kita tidak boleh menempatkan dan menganggap memperlakukan hari Minggu sama dengan hari yang lain. Itu. Misalnya apa? Kalau hari Minggu, hari yang kita kuduskan, maka sikap kita di sepanjang hari Minggu itu harus juga kudus. Makanya misalnya nih kakak dan abang, saya pimpinan misalnya atau apalah, bos, mandor, pimpinan. Saya punya anak buah, kerja dari hari Senin sampai hari Sabtu, gitu kan. Nah, ketika apalagi kalau saya misalnya orangnya perfeksionis sama anak buah saya agak ini sedikit kotor sedikit, nggak beres sedikit, saya marah, saya bentak, gitu kan. Tujuannya baik, tentu marah karena memang dia kerjanya salah. Di hari Senin sampai hari Sabtu, saya dimungkinkan marah karena anak buah saya kerjanya tidak beres. Jangan lakukan itu di hari Minggu. Itu loh bedanya. Itu bedanya. Ya, jadi betul-betul kudus itu bukan hanya kita ke gereja malam Minggu, lalu ya sudah selesai ke gereja ya udah itu cara mengkuduskannya, bukan. Ingat kata hari Minggu beda dari hari yang lain, maka sikap kita, kehidupan kita di sepanjang hari Minggu itu harus juga berbeda dari hari yang lain. Maka dari itu kakak dan abang, kalau misalnya mau malam Minggu pagi-pagi janjian berangkat malam Minggu jam 9 kah atau jam 10.30 kah atau jam 8,
Pagi-pagi jangan ribut di rumah. Udah nggak kudus lagi itu hari Sabatnya. Kan malam minggunya Sabtunya udah janjian nih, Pak. Besok kita ibadah jam berapa? Di Serpong kita beribadah. Iya, jam berapa? Jam 8 katanya. Oh iya, jam 8. Ya, jam 8. Janjian ibadah jam 8. Jam 8 nama kita itu belum bangun. Apa nggak parah? Ya udah hilanglah kekudusan hari Minggu itu, hari Sabat itu kan. Makanya kalau hari Minggu betul-betul berkat apa ya, kudus itu bukan hanya dalam arti ibadah, tapi semua sepanjang hari itu. Maka dari itu, ketika kita terkena shift, ya kakak abang yang mungkin kerja atau teman-teman kita yang kerja shift-shiftan, atau yang seperti kata Kak siapa tadi, dia di kontraktor ya terpaksa Minggu kalau proyeknya jalan dia harus masuk, harus standby gitu. Tetap dalam konsep kudus itu harus diperlihatkan, Kak. Oh ya, ini hari Minggu, ini beda dari kemarin. Gitu. Itu. Lalu yang ketiga, jadi boleh kita bekerja pada hari Minggu, boleh kalau memang itu dalam rangka tugas dan tanggung jawab sebagai pekerja. Tapi kalau itu tugas dan tanggung jawab pribadi dalam arti yang mengambil keuntungan untuk diri sendiri, sebaiknya tidak. Ngerti maksudnya, kakak abang? Gini maksudnya. Jadi pekerjaan ini juga ada beda-bedanya ya, Kak. Kalau aku anak buah, aku karyawan, aku kan harus nurut sama atasan, sama bos, sama peraturan gitu kan. Nah, tapi kalau aku jualan, independen kan jualan itu, ngerti maksud saya kakak abang. Misalnya aku punya jualan dagang toko gitu kan, akunnya bosnya kan kalau aku jualan, ya ngerti ya, per 3-3. Nah, dia kasongonon sebenarnya seharusnya dia harus rela mengkuduskan hari itu, ya dia karena dia nggak ada bosnya gitu kan, ya dia tutuplah tokonya hari Minggu. Di situ. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang bekerja tadi ya, Bang Roni, dia ikut bimbel, ikut ekskul, les ya, les ini, les itu, bimbingan belajar, ekstrakurikuler dan sebagainya. Selama dia mendahulukan Tuhan di hari itu memang boleh dilakukan. Jadi tetap nomor satunya Tuhan ya, kakak abang ya, nomor satunya Tuhan. Itu. Jadi ibadah. Maka dari itu saya selalu katakan perkembangan zaman sekarang kita sudah dimungkinkan mau beribadah jam berapa tinggal pilih. Puji Tuhan, HKBP Serpong punya 4 pilihan jam ibadah. 5 sama remaja. Ya kan? Jam 6, jam 8, jam berapa lagi? Jam 11 sekarang, Amang. Ya, jam 11 mulai hari Sama Minggu. jam 5 sore. Ya, mulai hari Minggu depan ini jam 11 dan jam 5 sore. Ada 4 pilihan. Kenapa ada 4 pilihan? 4 pilihan ini juga sebenarnya dalam rangka menjawab kebutuhan jemaat. Ya, jadi menjawab atau mengakomodir, kalau saya pakai istilah itu, mengakomodir kebutuhan jemaat. Sehingga jemaat yang kebetulan mungkin shift pagi di kantor, Minggu pagi, dia tetap bisa beribadah pada sore hari. Kalau dia kebetulan dapat shift sore, dia bisa beribadah pada pagi hari. Jadi jangan sampai nggak beribadah. Itulah bedanya hari Minggu dari hari-hari yang lain. Nah, bagaimana kakak dan abang membahasakannya sedemikian rupa ya dengan bijak sehingga
anak-anak remaja tidak salah tangkap dan tidak lalu menjadi loh. Jadi boleh dong gitu. Tetap awalnya tadi harus kita ucapkan kalimat itu ya kakak abang. Pada dasarnya hukum Taurat keempat melarang. Tapi karena kasih Tuhan, kita kan juga harus sesuai dengan perkembangan zaman. Zaman Musa, zaman Nabi Musa di Perjanjian Lama kan belum ada rekreasi, Kak. Jangan dong dope tung rekreasi, jangan dong dope pabrik. Ya, pabrik nggak ada yang 24 jam ada. Jadi betul-betul memang bisa dilaksanakan itu, ya. Jadi itu latar belakangnya. Nah, kemudian yang dari KDP tadi ya, Katolik ya. Katolik memang melaksanakan ibadah pada hari Sabtu. Ini sebenarnya bukan menjadi pengganti hari Minggu, Kak DP, tapi ini juga mengakomodir itu tadi, Kak. Mengakomodir orang yang mau beribadah. Namanya kan sama, namanya Misa Sabtu, Misa Minggu. Makanya ada Misa Sabtu, Misa Minggu. Tapi ibadah di hari Sabtu tidak di semua gereja Katolik itu terjadi, Kak DP ya. Molo di Hitaan beberapa gereja Katolik yang saya tahu nggak ada ibadah hari Sabtu. Ya yang ada yang pernah saya tahu paling ya kayak kita anak dulu pemuda gitu datang hari Sabtu ke gereja ya. Jadi hari Sabtu bukan menjadi pengganti hari Minggu, hari Minggu tetap hari Minggu, tapi hari Sabtu itu mengakomodir jemaat yang mau beribadah hari Sabtu tidak dapat beribadah hari Minggu. Malah kadang-kadang saya tahu teman saya Katolik, Sabtu dia ke gereja, Minggu juga dia ke gereja lagi. Gitu ya. Jadi tetap sebagai misa, mereka sebutnya misa ya atau ibadah juga. Lalu mengenai gereja Advent, dasar Alkitabiahnya apa? Dasar Alkitabiahnya persis seperti dasar Alkitabiah Yahudi di Perjanjian Lama. Jadi bukan hanya hari Sabat itu hari Sabtu, makanan pun mereka sama persis seperti orang Yahudi. Ya, Kak DP kan kalau saudara kakak abang punya saudara, keluarga, teman, family Advent, mereka kan nggak boleh itu makan B2, B1, yang berkuku 2, ya, yang boleh hanya domba, ayam, ya, yang lain-lain nggak boleh. Kopi nggak boleh, ya kan? Kopi beras, ya, kopi beras di sauk itu apa ya beras lah, kopi beras ya. Banyak pantangan gitu ya. Makanya Advent itu kebanyakan vegetarian, walaupun mereka boleh makan daging ayam sih boleh ya, tapi kebanyakan sayur-sayuran. Tapi ada satu yang membedakan Advent dari Yahudi, yang lain-lainnya hampir sama walaupun tidak semua. Ada satu yang membedakan Advent dari Yahudi adalah kalau Yahudi disunat, kalau Advent tidak disunat. Jadi tongdo adong ini Kristennya, tapi ada juga Yahudinya gitu ya, mereka tidak disunat. Lalu yang ketiga, Advent sebenarnya tidak merayakan Natal. Karena alasan mereka tidak tahu Tuhan Yesus kapan lahir gitu. Jadi Advent, saya ingat dulu waktu saya praktek di Serang, kami mau merayakan Natal itu inilah seluruh gereja gitu kan, termasuk Katolik. Saya ingat betul itu, saya datang dengan panitia ya ke rumah pendetanya gereja Advent. Nggak mau mereka. Dang Natal Hami katanya. Tapi itu berapa puluh tahun yang lalu ya. Tapi saya dengar sekarang sudah mulai mereka ada yang mau ikut-ikutan, ada yang mau ikut Natal.
Dan yang kalau kakak abang perhatikan juga gereja Advent sebenarnya apalagi kalau di luar negeri jarang pakai tanda salib. Kalaupun ada kecil, artinya tidak menonjol gitu ya, tidak menonjol salibnya dan tidak terlalu inilah seperti kita besar harus ada di luar, ada di gereja, di dalam, di altar gitu ya. Dan tata ibadah atau tata perkawinan, ibadah perkawinan ya, terutama itu mirip-mirip Yahudi juga sih. Itu kalau Advent ya. Apakah itu sebabnya selalu menjadi polemik di kalangan kita Kristen ya, di kalangan kita ada yang bilang Advent itu Kristen. Tapi ada banyak juga orang Kristen, teolog-teolog yang mengatakan Advent itu bukan Kristen. Ya. Mereka percaya Alkitab, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, mereka pakai juga Perjanjian Baru, tetapi porsinya sedikit kalau bicara tentang Tuhan Yesus. Yang lebih banyak kan tentang Kitab Daniel itu biasanya ya, tentang hari akan datang, kedatangan Mesias sesuai dengan namanya, penantian ya. Kan artinya kan penantian. Ya, begitu Kak DP dan kakak abang yang lain, silakan. Oke, makasih Amang. Masih ada lagi pertanyaan kakak abang? Udah jam 10 kurang 25. Amang nggak boleh lama-lama. Saya mau nanya dong, Kak DP boleh? Oke, boleh. 2 lagi aja ya. Sedikit Amang. Tentang tadi Amang, tentang yang sikap hati yang menjaga kekudusan pada saat kita beribadah ya Amang. Ini agak menggelitik saya juga sih ini. Gimana cara kita, gimana ya Amang? Kita dari rumah sih udah apa ya, udah semangat, udah membangun inilah hati untuk beribadah dengan ini ya, dengan kekudusan yang kita inilah gitu. Tapi begitu kita nyampe di gereja, Mang, ini pribadi saya ya, begitu kita tahu ya yang khotbah ini gitu. Nah itu apa sudah gimana ya, Mang ya? Kita berusaha gitu ya untuk mengembalikan supaya fokus gitulah, membangkitkan ini ya supaya tidak melihat siapa yang berkhotbah, tetapi apa isi khotbah itu gitu loh. Tapi ternyata di tengah ini misalnya adalah satu yang klik kayaknya nggak pas gitu di hati. Nah itu gimana ya Amang ya? Apa merusak keseluruhan ibadah kita atau bagaimana ya Amang ya? Itu aja Mang. Makasih Kak DP. Satu jawab Amang udah ketawa duluan aku Kak. Aku nanggapin dia Mang. Itu Kak Neda tadi maksudnya dari rumah udah siap-siap siapkan hati ya untuk menjaga kekudusan. Terus pas sampai di gereja, ternyata yang khotbah Amang Pasaribu katanya. Enggak, maksudnya kan itu ya Kak Neda ya. Amang Pasaribu lagi. Lope kalau Amang Pasaribu Mang. Kita sudah berusaha gitu kan Amang sepanjang ini fokus dengarkan isinya udah begitu gitu loh Amang, jangan lihat orangnya tapi pas ketika berkhotbah adalah gitu yang ya kok nggak pas lagi gitu. Itu gimana ya Amang ya, maksudnya itu apa jadi merusak keseluruhan ibadah kita atau gimana gitu ya Amang? Itu aja. Makanya intip dulu Kak pengkhotbah. Itulah yang nggak bisa Kak, kalau bisa diintip bisa dipilih. Dengerin Kak DP Kak, jangan-jangan. Oke, satu lagi pertanyaan. Bang Roni katanya mau menanggapi dulu atau pertanyaan aku nanggapin dulu Amang. Secara manusia nggak bisa kita salahkan karena kita dari daging darah dan daging, like dan dislike itu pasti ada gitu. Ada hal mungkin sosok figur karena mungkin kita mendengar dari hal yang mungkin pribadi beliau pengkhotbah itu mungkin udah kenal ya. Kita mempengaruhi cara pandang kita. Jadi apapun yang disampaikan, apapun yang diutarakan itu secara logika kita berusaha untuk fokus itu namanya iblis, itu akan mencuri kemuliaan Tuhan. Walaupun namanya dalam peribadahan itu tetap ada. Jadi ya memang kalau saya pribadi saya nggak bisa nyalain itu
Kak Neda kan pasti sudah berdoa, tapi namanya iblis itu berusaha. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa hamba Tuhan itu merupakan yang telah diurapi sama Tuhan. Sama kejadian dengan Saul, sama dengan Daud. Daud tidak mencelakai Saul walaupun dia bisa membunuh, walaupun ini. Karena apa yang telah diberkatin Tuhan, itu tidak bisa kita untuk mungkin mencaci atau apa beliau ya sebenarnya. Tetapi yaitu kita mendengarkan khotbah, itu pekerjaan iblis sih sebenarnya, Kak. Ya kita ambil mungkin apa dari firman yang kita baca atau kita dengarkan, ya memang nggak bisa kita munafik bahwa secara daging kita manusia pasti ada like dan dislike-nya itu. Jadi ya mungkin ya berusaha untuk kita untuk serahkan aja mengalir, karena kalau kita paksain itu nanti malah kita jadi bingung nanti jadinya, karena berusaha ini membuat kita apa ya, kayaknya tidak damai sejahtera. Tapi itulah balik lagi, kita akan belajar, kita ada proses untuk memahami seseorang itu bahwa walaupun dia sebagai hamba Tuhan, bagaimanapun pendeta, tak luput daripada kesalahan atau yang menurut pikiran kita itu ya nggak sempurna lah semuanya. Imam mulai jawab mulai emang. Ayo, satu lagi pertanyaan masih adakah, Kakak? Udah nggak ada lagi ya? Oke, Amang. Bagaimana penjelasan pertanyaan Kak Neda, Amang? Silahkan, Ya. Amang. Oke, baik. Iya. Itulah bukan hanya Kak Neda yang bisa mengalami hal seperti itu. Siapapun jemaat bisa mengalami seperti itu, bahkan pendeta. Tadi, baru aja tadi itu apa? Jadi gini, kan saya tadi udah cerita ya kenapa saya terlambat. Saya sudah baca bahan ini kan dari sejak beberapa hari. Begitu dikasih tahu bahannya ini oleh Bang Roni, saya kan baca gitu, saya kasih catatan. Nah tadi saya ya jujur sempat kesel gitu ya, karena janji konselingnya jam 4, dia datang jam 6, bayangin. Jam 6 lewat. Saya udah, tapi kalau marah saya cuma bilang, lama kali kalian, gitu kan. Iya emang delay pesawatnya dari Kuala Namu, ya macam-macam lah, tapi oke lah. Nah, artinya kakak abang bisa bayangin nggak kalau saya pakai bahasa anak muda zaman sekarang, mood-nya kan sempat hilang, bener nggak? Ketika kita mengalami yang seperti itu kan mood kita kan bisa langsung drop gitu ya, langsung hilang apa semangat gitu kan. Malah saya sampai bilang, tadi aku udah mau pulang loh ninggalin kalian. Saya sampai bilang gitu sama mereka. Aduh maaf lah Bang ya, ini apa ya itulah alasannya. Nah, terus udah gitu namanya konseling kan nggak bisa setengah jam, 1 jam. Konseling pranikah, apalagi buat besok gitu. Itu kan panjang ya, apalagi konseling terakhir gitu. Terus begitu saya lihat jam, aduh, yang tadinya kemarin saya sudah semangat dengan bahan yang sudah saya siapkan gitu kan, kita diskusi dengan PDR sermon PDR gitu. Tadi kan ngelihat jam, aduh udah jam segini. Nah itu sempat membuat kita mood itu juga drop lagi gitu kan. Waduh, ini dalam hati saya, aduh kakak abang PDR nih pasti kesel nih nungguin pendeta pesan ibu kok nggak muncul, ketiduran apa lupa apa ini kan gitu. Nah itu mungkin tidak persis Kak Neda, tapi kira-kira mirip-mirip dengan itulah kan, kita udah prepare, udah siap gitu dari rumah gitu kan. Ternyata tiba-tiba begitu lihat gereja langsung rep gitu, langsung turun semangatnya, langsung apa. Nah, itulah yang paling disukai oleh iblis. Jadi ketika kita mengalami itu, saya tadi mengalami itu, atau Kak Neda dengan Amang mungkin di gereja begitu duduk langsung moodnya langsung hilang, wah itu iblis ketawa ngakak itu Kak Neda ya.
Mereka bersuka cita, bertepuk tangan, tuh kan. Aku bilang juga apa gitu kan. Nah, tapi jangan mau kalah. Itu. Nah, kalau tadi saya nurutin mood, bisa aja loh saya bilang, sorry kakak abang, sermon kita libur deh. Sermon diskusi sendiri deh, bisa ya. Mungkin kalian pasti akan maklum, mungkin apalagi kalau aku bilang, oh mungkin ini memang Kusaribu lagi sakit, kali lagi kurang sehat gitu. Tapi aku lawan kan, enggak lah, tadi sempat makan nggak, aduh udahlah nggak sempat makan, sudah nanti aja makan habis sermon gitu. Nah, kita harus lawan itu memang. Itulah tantangan kita selama kita di dunia. Selama kita di dunia, iblis itu akan selalu, jangankan kita, jangankan Kak Neda, jangankan saya, Tuhan Yesus saja dicobain, ya kan? Tapi yang penting kita bertahan gitu. Jangan sampai kita kehilangan berkat karena itu gitu. Jadi saya selalu katakan, oke, yang pertama ya tidak bisa dipungkiri ya, sebagai manusia kita punya apa? Ya, itu juga pemberian Tuhan sih yang namanya selera ya. Selera kan bukan hanya berkaitan dengan makanan, selera juga berkaitan dengan warna, musik, apa yang kita dengar, bentuk pelayanan apa dan sebagainya, itu kan selera kita gitu. Kalau sama ini selera, sama ini enggak. Nah, ketika kita berhadapan dengan sesuatu yang tidak enak buat kita, langsung kehilangan selera, bisa jadi gitu. Tapi kita jangan mau kalah. Jadi diibaratkan dengan ketika kita butuh makanan rohani, butuh makanan ya. Biasanya kan selera kita hilang ketika kita sakit ya Kak ya, betul ya. Selera makan, mau dikasih makan apapun nggak enak gitu, karena badannya juga nggak enak. Tapi justru dokter bilang harus makan kan supaya badan punya tenaga, punya energi. Maka kita harus paksa diri kita harus makan. Walaupun lidah kita, saya ingat waktu saya kena COVID, nggak ada rasanya itu makanan, nggak ada baunya itu apapun yang kita ciumkan, tapi kan dipaksa harus. Karena demi supaya saya dapat berkat, gitu, supaya tubuh saya tidak menjadi tambah sakit, tuh kan. Nah, saya sering ibaratkan seperti itu, makanya kita pakai istilah makanan ya Kak ya, makanan jasmani itu nasi dan sebagainya, makanan rohani firman Tuhan. Jadi ketika makanan yang disajikan itu tidak sesuai dengan selera kita, maka rohani kita yang jadi rugi. Benar kan? Kalau ibaratkan tadi sakit itu kan kita harus minum obat supaya punya tenaga cepat sembuh, kan kita harus makan juga, harus dipaksa makan gitu. Apalagi kalau mau minum obat supaya lambung tidak rusak misalnya. Nah, di dalam situasi seperti itu kita harus paksa. Jangan sampai kita tidak dapat berkah. Nah, lalu pertanyaan lagi, iya Amang, tapi kan khotbahnya nggak enak. Nggak ada yang nggak ada ya. Ya ini kan soal selera juga kan. Sama dengan, iya dok, makanannya nggak enak. Gitu kan. Iya Pak, Bapak kan sakit, Bapak harus paksa makan. Ya namanya sakit, makanan nggak ada yang enak. Lagi dikasih bubur lagi. Bubur dengan kuah bening lagi. Aduh, sama tempe doang, sama tahu doang. Itu betul-betul udah nggak selera, nggak ada ya. Tapi kan harus dipaksa gitu. Nah, saya selalu katakan begini, kakak-kakak dan abang sekalian, selama yang menyampaikan itu adalah hamba Tuhan, pendeta, kalaupun yang dia sampaikan menurut kakak, menurut abang tidak enak atau tidak enak gitulah ya. Tapi saya yakin kalau dia hamba Tuhan, pasti ada walaupun sedikit berkat yang bisa kita bawa pulang. Itu. Ingat itu. Ya, ingat aja itu. Sama dengan misalnya ketika teman-teman kami pendeta gitu ya, kadang-kadang kan pendeta HKBP suka ini banget gitu loh, kalau bicara soal karismatik atau Pentakosta gitu kan selalu memandang Allah karismatik, Allah Pentakosta gitu ya. Sorry itu saya merendahkan gitu loh kadang-kadang kan. Nah, saya selalu katakan tidak. Walaupun dia karismatik, kalau saya dengar
ada loh khotbah, apa ada berkat yang bisa saya dapat dari mereka gitu. Ya, selama dia hamba Tuhan, kecuali kalau dia ajarannya sesat. Kalau itu oke, saya akan katakan oh itu enggak betul itu. Tapi kan harismatik atau Pentakosta atau gereja, bahkan gereja Katolik ya, gereja Katolik kan ada juga firman-Nya yang sesuai, yang bisa jadi berkat buat kita. Benar nggak? Kakak Abang pernah nggak dengar romo atau pastor berkhotbah atau Gilbert Lumoindong atau siapalah gitu? Dapat berkat nggak? Dapat berkat kan? Nah, walaupun mungkin tidak semuanya cocok dengan HKBP kita, tapi pasti ada yang bisa dibawa pulang gitu, karena dia hamba Tuhan. Nah, itu salah satu yang saya pegang, dan terutama kita kakak abang sebagai PDR ya juga harus pegang. Jadi walaupun makanannya nggak enak, percayalah pasti ada kok sedikit atau beberapa yang bisa enak dan bisa jadi berkat kita bawa pulang. Iya. Tapi Amang, ada lagi yang begini yang ekstrim. Amang, lihat mukanya aja aku sudah nggak keser. Nah, ini yang lebih ekstrim lagi. Jangankan dengar khotbah, begitu lihat mukanya pun aku sudah aduh. Nah, menyiasati itu jangan lihat mukanya, Inang, dengar suaranya aja. Ya, artinya memang jangan kalah kita gitu ya, jangan kalah oleh apa pengaruh iblis, cobaan iblis gitu ya. Dengarkan aja dan ya percayalah ada berkat yang bisa dibawa pulang gitu. Dan itu percayalah kalau kita lakukan itu prinsipnya seperti itu, percayalah kekudusan hari Sabat itu tidak akan terganggu, Kak Neda ya, tidak akan menjadi jadi rusak, enggak. Selama kita, karena tujuan kita yang paling utama apa? Ke gereja. Mengucap syukur. Iya, kalau saya pakai istilah bertemu, tujuan kita utama ke gereja itu mau ketemu siapa? Ketemu Tuhan. Ketemu Tuhan. Bukan ketemu pendeta Pasar Ibu, bukan. Ketemu Tuhan. Bukan mau ketemu pengkhotbahnya siapa atau apa begitu, bukan ya. Tujuan utama kita adalah berjumpa dengan Tuhan. Memuji Tuhan, bersekutu bersama teman saudara seiman sebagai koinonia, sebagai jemaat, dan terutama bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan fokusnya. Kalau ingat khotbah beberapa minggu yang lalu, kenapa di gereja salibnya selalu besar dan selalu di tengah? Itu kan fungsinya mengingatkan kita bahwa kita datang untuk Tuhan. Bukan untuk yang berkhotbah di Langgatan Perjamitaan, bukan untuk mendengar, bukan untuk sintua yang baca epistel atau baca agenda atau baca tiking, bukan. Tapi untuk salib yang besar itu. Makanya dia selalu posisinya di tengah, fokusnya ke sana sebenarnya. Untuk Tuhan. Jadi jangan biarkan iblis mencuri berkat atau menghilangkan berkat itu dari kita. Maka kita tiap kali datang ke gereja, pulangnya harus dapat berkat dan membawa berkat. Begitu Kak Neda dan kakak abang lain? Siapa, Mang? Iya, puji Tuhan. Amang, tapi kalau dibalikkan, misalnya apa namanya jemaatnya seperti contoh Kak Neda tadi ya, menjadi tidak sukacita, apakah dari segi pendeta itu ada feeling bahwa ini jemaat saya nggak sukacita gitu, ada feeling nggak sih? Ya, kalau saya kadang-kadang harusnya ada ya, jadi harusnya ada. Nanti Kak Neda. Ya, jadi kita bisa rasakan, saya bisa rasakan misalnya ketika ada orang, kan ekspresi wajah jemaat itu kan kelihatan dari langgatan ya. Ya, jadi misalnya ada yang paling ini sih biasanya yang merem-merem ngantuk-ngantuk gitu kan tidur kan. Saya langsung kadang-kadang langsung gelisah dalam hati saya, aduh jangan-jangan saya bikin ngantuk ini waktu panjang kan, apa nggak enak gitu kan. Saya tuh masih agak terganggu dengan, saya nggak tahu deh ya, boleh ngomong apa enggak di sini gitu. Kenapa? Boleh Kak.
saya tuh cukup terganggu dengan khotbah minggu lalu itu, Amang. Maksudnya Di remaja, Mang. di remaja, Amang. Sampai sekarang saya tuh masih gak gimana ya. Di remaja minggu lalu. Ya, karena isi khotbah itu menurut saya gimana ya. Aduh, saya nggak tahu ya, nggak pas menurut saya diucapkan oleh seorang pendeta gitu loh, Amang. Jadi Apa, Kak? Sama sorry kalau boleh tahu isinya gini loh, tentang Amang. apa? Sorry, siapa yang marjamita minggu lalu? Amang Pendeta Rajiun, Rajiun. Amang. Oh, Jadi pendeta Rajiun. isi kalimatnya itu seperti ini, Amang. Memang sih beberapa remaja tertawa gitu, tapi begitu anak saya nanya di rumah, saya tuh tambah tek gitu loh, Amang. Karena isi kalimatnya seperti ini. Lalu Tuhan bilang, dasar kamu remaja bego. Saya tuh tek gitu loh, Amang. Maksud saya memang sih mungkin Amang itu membahasakan ini untuk lebih dekat lah dengan remaja dengan kata-kata seperti itu gitu loh. Maksud saya gini, Amang. Begitu anak saya tanya di rumah, kok pendeta ngomong begitu ya, Ma? Katanya, jadi Tuhan aja boleh dong bilang remaja bego gitu. Saya aja di rumah mati-matian mengajarkan anak untuk jangan mengeluarkan kata-kata seperti itu gitu loh. Jadi saya tuh benar-benar agak terganggu bagaimana mungkin gitu loh seorang pendeta mengatasnamakan Tuhan bilang kalimat seperti itu gitu loh, Amang. Terus terang, jadi maksudnya makanya seminggu ini saya masih nggak dapet gitu loh di saya gitu loh. Maksudnya Iya. kok lalu Tuhan bilang katanya gitu, dasar kamu remaja bego gitu. Jadi saya kan di situ saya tek memang gitu loh. Saya sempat ngomong dengan beberapa PDR, dengar nggak Kak? Dengar nggak? Dengar. Nah saya udah selesai sampai di situ ya. Tapi begitu di rumah anak saya bertanya, saya jadi, aduh, mungkin beberapa remaja ada yang apa ya, nangkap itu plek-plek gitu loh, Mang. Jadi saklek diterima. Loh, Tuhan aja nggak apa-apa kok ngomong begitu gitu loh. Iya, jadi itu aja sih, Mang, yang saya bisa, iya betul. Apa bagus itu ya masukan buat kami. Kadang gini, kita ya memang orang nggak selalu harus tahu latar belakang ya dari mana kita tahu. Cara kita berbahasa, cara kita berbahasa mengucapkan kalimat kan sangat dipengaruhi oleh latar belakang kita, budaya, keluarga, tempat, ya itu kan sangat berpengaruh. Ya, contoh mungkin, ya ini hanya contoh ya. Misalnya Pendeta Calvin, misalnya Pendeta Calvin, kalau berbahasa Indonesia kan bahasa Indonesianya logat Medan kan. Kalian kakak abang nangkep nggak itu? Nangkep, Pak. Iya kan, logat Medan gitu. Pasti akan berbeda dengan orang yang besar di Jawa gitu ya, atau yang itu pasti bahasa Indonesianya susunan kata kata yang dipakai, dialek itu kan sangat berbeda, itu berpengaruh. Nah, berkaitan dengan itu, kadang-kadang memang ada teman, itu hanya salah satu contoh. Ada lagi yang lebih parah sebenarnya dari itu, Kak Neda ya. Itu salah satu contoh. Jadi kadang kami, saya pakailah istilah kami pendeta, terutama teman-teman pendeta yang latar belakangnya besar di sana. Tapi saya tidak bermaksud merendahkan kakak abang yang lahir besar di sana, bukan ya. Nang maksud sudah satu salah tangkap gitu ya. Kadang-kadang kami mau mencoba berbahasa supaya kelihatan keren dan kelihatan kekinian, ya keren dan kekinian dan relevan dengan remaja. Tapi salah tempat, salah kata itu loh. Itu sering itu. Jadi jangankan di khotbah gitu ya. Kadang-kadang saya jadi ini ya. Kadang-kadang saya suka membetulkan kata ketika teman gitu kami diskusi apa ngomong-ngomong gini, lalu dia maksudmu ini.
Ya itulah maksudku katakan. Jadi ya itu salah pakai kata. Mungkin maksudnya bukan itu, tapi supaya kelihatan keren dan kekinian, lalu dia pakai kata itu. Padahal bagi remaja yang apalagi yang polos kan itu sudah langsung gitu, langsung mental gitu, langsung kok nggak pas gitu ya. Dan itu bukan yang pertama kali Kak Neda memang ya. Jadi ya itu pekerjaan rumah lah, PR saya lah, itu PR kami lah itu untuk memperbaiki hal-hal yang seperti itu. Memang betul sekali ya. Jadi banyak hal yang kalau dalam bahasa Batak itu gabitata roha. Apa itu bahasa Indonesianya Bang Roni? Gabitata roha. Jadi nggak simpatik bisa, Mang. Ya, jadi mental gitu. Yang firman itu jadi nggak masuk, malah jadi mental ya, kayak bola jadi mental gitu ya. Ya itulah apa PR kami, dan didoakanlah kakak dan abang supaya kami pendeta ini bisa memakai kata-kata yang apa ya. Saya sudah sampaikan Mang Dewan sih, Mang Dewan, Pak Nero bahasa ini, cuma mungkin beliau-beliau segan untuk menyampaikan hal itu gitu loh. Karena bagi kami PDR sangat menjaga dalam menyampaikan kata bego, tolol seperti itu, karena kita maaf cakap sekarang kan konteksnya banyak anjrit itu bagi mereka biasa. Tapi kita PDR langsung cep, kamu ngomong apa ya gitu kan. Oh mama bang ya, bukan itu. Jadi kita sendiri, tetapi yang dibilang Kak Neda ini karena memakai nama Tuhan. Betul. Tuhan berkata misalnya seperti itu. Jadi ya mungkin Amang sebagai senior dari Amang itu mungkin pelanlah cara menyampaikannya itu bisa mungkin disampaikan Amang, karena terus terang kita kan ini mendampingi remaja. Ketika kita ulu apa pandita songoni mandok, jadi kami jadi apa yang mau kami sampaikan, sedangkan dari Langgatan sudah disampaikan begitu. Ini remaja yang ada orang tuanya PDR. Bagaimana remaja yang tidak ada orang selain kami nggak PDR anak kami, tapi yang lainnya menelan bulat-bulat. Begitu. Jadi di sini mungkin ya, memang saling saja kali mengingatkan, Amang cuma itulah evaluasi yang kemarin yang kami dari teman-teman PDR yang mendampingi remaja, Amang. Iya, iyalah nanti kami perbaiki lah ya, itu tugas PR kami lah, PR saya lah nanti untuk pelan-pelan ya. Dan kakak abang tentu doakan lah supaya lebih bijak ya. Jadi kadang-kadang kemanusiawian itu lebih menonjol sehingga tidak bijak ya, kurang bijak. Ya. KDP. Oke deh. Makasih ya kakak abang ya. Buat Kak Neda semangat Kak. Bakalan banyak lagi ketemu pendeta begitu. Kak DP maaf. Oh, apa itu? Boleh satu ya Kak. Oh satu lagi. Oh iya Mang. Nanti nggak bisa tidur Kak melatihnya Mang kalau nggak tanyain. Ayo lanjut Kak. Amang, mau nanya gini Amang. Ini kan sama seperti tadi kayak Kak Neda gitu ya. Jadi kita berangkat ke gereja itu kita niatnya mau mendapat berkat gitu ya Mang ya. Tapi kita udah tahu nih, misalnya nih, saya sebut aja Mang ya. Jadi sama pendeta ini saya udah yakin saya itu nggak dapat berkat karena saya bawaannya udah emosi gitu ya. Karena sesuatu hal gitu kan Mang. Jadi jangankan mendengar dia khotbah, untuk bertemu dengan dia aja kayaknya langsung sesuatu hal yang tidak baik itu kayak terngiang-ngiang gitu loh Amang ya. Jadi boleh nggak kita Amang memilih-milih aja gitu kan. Jadi kita lihat aja jadwal. Jadi kita menghindar dari Amang itu gitu kan, menghindar karena kita udah yakin. Makanya saya juga harus ibadah di jam segitu karena saya udah yakin bahwa saya itu nggak mendapatkan apa-apa, yang bawaannya malah emosi gitu kan ya Mang, karena kata-kata tersebut yang ini terngiang-ngiang gitu loh Amangnya. Jadi kayaknya kayak kita tidak bisa lupa gitu kan. Jadi kita memilih-milih, oh di jam segini saya mau gereja di jam segini aja, jangan sampai ketemu sama ini. Itu boleh nggak sih Amang?
Mau lihat ya, Mang? Iya, iya. Jawabannya ya dan tidak. Boleh dan tidak boleh. Jadi begini Kak. Ya, maksudnya gini. Sebenarnya kan masalah itu menjadi masalah atau menjadi tidak boleh adalah misalnya ketika contohnya misalnya Kak Melati ikut Kurina. Sudah ditentukan nih kan, Marende Kurina nyanyi jam 11. Ternyata jam 11 yang Marjanita yang Kak Melati nggak suka tadi. Apa iya Kak Melati pulang? Kan udah latihan kur. Iya kan? Jadi tujuan utama itu ya, kembali kenapa tidak, tujuan utamanya fokusnya adalah untuk Tuhan. Kita harus kalahkan itu ya. Ingat firman Tuhan, barang siapa yang mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya, ya kan? Menyangkal dirinya, mengatakan tidak kepada diri sendiri, itu artinya memikul salib dan mengikut aku, ya. Di situ tidak bolehnya. Tapi sekaligus boleh. Kenapa saya katakan boleh? Itulah yang diakomodir oleh gereja zaman sekarang dengan memberi 5 jam kebaktian. Artinya ada 5 berarti boleh milih dong, benar nggak? Iya kan? Boleh milih, jadi 5. Nah, tapi ini juga tidak 100% menjawab dan memuaskan. Bisa jadi di 5 kebaktian ini semua pendetanya Kak Melati nggak suka pula juga semua yang 5 itu. Bagaimana itu semuanya nggak ada yang suka. Yang nggak disukai tadi ibadah 2 kali dia mimpin ibadah jam 6 sama jam 8 misalnya. Lalu yang ini ya biasa-biasa nggak suka juga gitu kan. Ya, ini jam 10, 11 sama jam 5 yang mana gitu kan. Jadi akhirnya memang kembali kepada kita ya kakak-kakak sekalian, ingat tujuan utamanya deh itu ya, ingat tujuan utama kita dalam memuliakan Tuhan, bertemu dengan Tuhan, fokusnya adalah Tuhan gitu. Tapi kalau memang kita dimungkinkan untuk memilih, saya tidak berhak melarang jemaat dong, bener nggak? Kan nggak boleh. Kalian nggak boleh Minggu jam 6, harus Minggu di jam 11, nggak boleh dong. Kan kita kan makanya di tiap gereja ada lebih dari 1 pendeta, maksudnya kan supaya ada alternatif gitu ya. Selain supaya semua pelayanan tertangani, tapi juga supaya ada alternatif. Yang kedua juga adalah mengakomodir itu tadi berkaitan dengan hari Sabat, mengkuduskan. Kalau dia kebetulan shift pagi, dia dimungkinkan dengan ibadah sore. Kalau dapat shift sore, dia dimungkinkan dengan ibadah jam 8 pagi. Jadi sama juga dengan Kak Melati dan Kak Abang yang lain, ketika kita bisa melihat itu, lalu kita salahkah pilih di ibadah yang jam lain gitu ya, karena alasan pengkhotbahnya gitu, ya karena ada jam itu, Tuhan kan nggak akan marah, nggak akan larang gitu. Kau harus jam 6 kan enggak. Tuhan justru mengizinkan di HKBP Menteng ada 4 ibadah atau 5 ibadah, itu adalah alternatif mengakomodir sekaligus menjadi pilihan buat jemaat. Ya, begitu Kak ya. Nah, tadi Kak Linda tadi apakah pendeta juga merasa, kami merasa. Jadi saya selalu berusaha untuk misalnya tidak membuat jemaat itu bosan atau ngantuk gitu ya. Artinya apa yang disampaikan itu betul-betul firman yang paling tidak ada yang bisa, kalaupun sedikit gitu ya, tidak harus semuanya, paling tidak ada yang dibawa pulang, yang menjadi berkat buat dia, ya. Dan tentu tujuan utamanya adalah kemuliaan Tuhan, bukan kemuliaan pengkhotbah, sama sekali bukan. Sebab yang disampaikan oleh pengkhotbah adalah firman Tuhan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, fokusnya adalah salib yang besar di tengah gereja itu, harus ke sana fokusnya. Kami ini kan hanya hamba yang menyampaikan
menjadi utusan atau menjadi hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, bukan firman saya atau bukan firman kami. Gitu. Maka itu sebabnya di dalam sekolah teologi, sekolah pendeta ada yang namanya homiletika. Abang pernah dengar nggak itu? Homiletika itu ilmu berkhotbah. Jadi ada teknik, ada cara, ada metode. Itu, dan itu homiletika itu nggak cukup 1 semester loh, itu berapa SKS ya? Kalau PDR itu Amang sama Amang Tobing kemarin. Ya, itu ada homiletika 1, homiletika 2 kalau nggak salah ya. Jadi disitulah belajar, bukan karena panjangnya, terlalu panjang juga nggak baik, ya kan? Malah bikin jemaat ngantuk, bosan, gitu kan? Terlalu pendek juga tidak, itu juga salah. Pendek itu renungan. Kalau khotbah itu bedanya renungan dengan khotbah ya. Khotbah itu lebih panjang daripada renungan. Renungan itu lebih pendek. Nah, tapi yang paling penting adalah jadi berkat gitu. Maka kami ketika di Langgatan itu juga harus peka situasi. Ketika kelihatan mungkin jemaat sudah mulai nggak konsen atau apa, oh jangan-jangan ini terlalu panjang nih gitu. Kita harus cepat, oh ini berarti harus diperpendek gitu kan. Nah, disitulah kami diajar untuk bijak ya, untuk bijak dan melihat situasi juga. Dan yang paling utama nomor 1 di atas segala-galanya adalah semua tidak bisa dilakukan kalau mengandalkan kepintaran sendiri. Itu yang poin penting, kakak abang sekalian ya. Jadi jangan sampai kesannya gitu, ini loh aku hebat kan, aku kan jago gitu. Enggak, itu salah. Itulah yang disebut mencuri kemuliaan Tuhan. Jadi seorang hamba Tuhan tidak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Tidak boleh mengandalkan diri sendiri, harus mengandalkan Tuhan, sebab yang disampaikan adalah firman Tuhan. Karena itu sangat penting, sangat penting, sangat penting 3 hal yang paling penting. Namanya, yang pertama, persiapan. Yang kedua, persiapan. Yang ketiga, persiapan. Itu yang penting. Makanya kenapa ada sermon? Kan dalam rangka persiapan, ya kan? Kenapa kita harus sermon dulu ini malam ini? Persiapan ini supaya kakak abang dimampukan, dimatangkan, didiskusikan sehingga mendalam. Kan terlebih dahulu firman Tuhan itu harus kita dulu kan, baru kita sampaikan kepada orang lain, kepada jemaat, kepada adik-adik remaja gitu kan. Itulah gunanya sermon. Jadi dalam rangka persiapan, sehingga yang kita sampaikan, yang kakak abang sampaikan, jadi berkat buat anak-anak remaja dan iman mereka bertumbuh. Begitu kakak. Iya, masukan juga buat kita kan, Amang, karena nggak hanya pendeta, ketika kita menyampaikan ke anak-anak itu pun, kita juga bisa melihat gelagat mereka. Kalau mereka gelisah segala macam, artinya kita sampaikan juga kurang menarik begitu. Betul. Jadi kita juga merupakan suatu tantangan buat kita, bagaimana anak-anak remaja itu juga bisa mendengarkan apa yang kita sampaikan dengan tenang, baik. Ya, sama saja sih maksudnya dalam hal ini kita punya masalah yang sama. Iya, betul. Jadi kalau boleh saya pakai istilah orang Medan, ketika berkhotbah atau ketika mengajar atau kakak abang membimbing KTB, kita itu tidak boleh sur sendiri. Tahu artinya sur sendiri ya. Yang penting gua enjoy, asik sendiri. Pokoknya cerita panjang lebar dari A sampai Z. Padahal ya di sana udah pada tidur semua. Nggak boleh begitu ya. Jadi kita harus peka, harus lihat situasi. Jadi dialognya adalah dialog gestur ya. Kan kita kakak abang pasti harus bisa juga membaca gestur tubuh ya. Ketika anak-anak remaja mulai kayaknya nggak konsen atau gelisah, wah ini berarti udah harus segera diperpendek, nggak usah diperpanjang lagi gitu ya. Atau kakak abang bisa men-switch situasi atau sedikit memvariasikannya dengan melempar pertanyaan. Lemparkan pertanyaan sehingga mereka yang tadinya gini kan langsung melek lagi, langsung mikir gitu. Oh iya. Nah, itu salah satu teknik ya, salah satu teknik kita menyampaikan firman Tuhan berkhotbah
bagaimana caranya supaya audiens atau jemaat atau anak-anak murid-murid remaja itu tetap fokus dan konsen mendengar apa yang kita sampaikan. Begitu, Kak DP. Oke, Amang. Wah, enak sekali diskusi kita ya tentang persiapan ini. Tapi memang Amang, seringkali memang pendeta ini tanpa persiapan, Amang. Lebih siap kita jemaat mendengarkan khotbah daripada dia yang menyampaikan. Jadi suruh sendiri di dalam angkatan. Suruh sendiri. Nah, ya kan Amang ya. Jadi, tapi apapun ceritanya, kita ingat yang kata Amang tadi, bahwasannya pasti namanya pendeta itu kan tugasnya itulah yang kita harus lihat ya. Pasti ada berkat yang kita dapat. Sekalipun entah udah kemana-mana aja pengulangannya, ada sampai 150 kali kata sambungnya aku hitung. Atau sampai 50 kali kata sambungnya, yang itu-itu aja kan gitu kan. Bingung kita, ini kok kata sambungnya kok banyak kali gitu loh. Bahasa Indonesia itu bersalahan jadinya. Gitu. Tapi kita maklumin lah itu. Itu yang kita hadapi saat ini kan, jangan pula hilang sukacita kita karena itu kan. Betul, yang penting betul. Kita happy aja yang bergereja. Kita buka YouTube, cari Amang Pendeta Hotman, baca yang mana. Gitu ya. Karena aku juga ngalami juga Amang gitu Amang. Kalau kurang surku rasa ya aku cari lagi literatur yang lain. Gitu ya. Gitu Amang. Oke ya. Curhat-curhatan sudah semua demi kebaikan kita. Mari kita persiapan untuk hari Minggu juga. Yang penting tetap semangat melayani. Yang penting tetap semangat. Iya. Harus semangat. Melayani. Iya. Oke, terima kasih Abang Roni dan Kakak Peder semuanya. Saatnya kita akan doa penutup dipimpin oleh Amang ya, Amang ya. Sebelum kita tutup, langsung aja ya, Amang ya. Enggak doa syafaat dulu? Oh, doa langsung doa penutup ya? Langsung doa penutup aja, Amang. Boleh, Amang, doa syafaatnya tolong kita dukung bersama persiapan Rogate untuk operasi hari Senin, Amang, direncanakan. Di RSPAD ya? Yes. Ya. Pembekalan besok, Amang. Kiranya teman-teman semangat dan penuh sukacita besok hadir. Oh, besok ada pembekalan? Pembinaan. Jangan ditanya paduan lagi. suara ya. Yang batal itu loh, Amang. Pembinaan besok apa? Pembinaan, Amang, pembekalan. Pembinaan PDR ya? Ya. PDR semangat dengan semuanya siapapun. Semangat, Amang, sukacita, tersenyum. Nah, iya, ada kopinya, ada konsumsi. Walaupun hati dia apa, tapi dipadus jiwanya, oke. Yes. Besok latihan perdana padus ya, Bang. Aku nggak agak melipir-melipir. Dan juga persiapan pasca itu, Mamang, umum, semuanya kategori lah, Mang. Ya. Oke, baik. Mari kita satukan hati. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami persembahkan kehadirat-Mu, Allah Bapa kami di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus, Tuhan yang senantiasa mengasihi kami di dalam kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak berkesudahan. Terima kasih untuk kesehatan, terima kasih untuk kesempatan waktu yang indah, yang boleh kami nikmati bersama dalam sebuah persekutuan yang indah, sermon PDR HKBP Serpong pada malam hari ini. Terima kasih untuk diskusi, sharing, pembahasan kami. Berkati apa yang sudah kami bahas, kami sharingkan, kami gumuli bersama. Terutama pertama-tama kuatkan kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami bahas, kami diskusikan, tidak berlalu begitu saja di dalam sermon ini, tapi terlebih dahulu kami hayati, kami hidupi di dalam kehidupan kami setiap pribadi. Dan mampukan kami Tuhan, khususnya kakak-kakak dan abang PDR, beri hikmat dan akal budi kepada mereka di dalam menyampaikannya melalui bahan pengajaran, melalui pelayanan kelompok tunggu bersama bagi anak-anak remaja. Agar apa yang kami sudah bahas dan diskusikan pada malam hari ini juga dapat menjadi berkat bagi anak-anak remaja, melalui pelayanan KTB, sehingga iman mereka bertumbuh, semakin dewasa, semakin kuat, semakin teguh,
sehingga mereka menjadi anak-anak Tuhan yang hidup di dalam firman-Mu, takut akan Tuhan, dan terutama menjadi pengikut Kristus yang sungguh dan setia di dalam kehidupan mereka. Terutama di masa-masa remaja Tuhan, yang penuh dengan tantangan, cobaan, godaan, di tengah ketidakstabilan emosi Tuhan, pencarian jati diri, kiranya Tuhan beri hikmat dan akal budi, pertama-tama kepada para orang tua, lalu kepada kakak abang PDR di dalam mendidik, membimbing, menuntun mereka, agar mereka tetap dapat hidup di dalam firman Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang bukan hanya menyukakan, menyenangkan hati orang tua, menyenangkan hati keluarga, menyenangkan bagi kakak dan abang PDR, tapi terutama menyenangkan hati Tuhan. Berkati seluruh hamba-Mu, kakak dan abang PDR, yang telah memberi waktu, tenaga, pikiran mereka untuk melayani-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan KTB, melalui pelayanan remaja, sebagai pendamping remaja. Pakailah mereka menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan mereka, juga melalui talenta yang Tuhan karuniakan pada mereka. Berkati juga orang-orang yang kami kasihi Tuhan, suami, istri, anak-anak kami, keluarga kami dimanapun berada. Tuhan kiranya senantiasa hadir di tengah-tengah setiap keluarga kami, memberkati kami, sehingga kami menjadi keluarga Kristen yang dapat menyaksikan kuasa dan kasih Kristus melalui kehidupan kami, melalui pekerjaan kami, khususnya melalui pelayanan kami di tengah-tengah jemaat. Bapa dalam surga, pada kesempatan malam hari ini, kami juga bawa dalam doa ini ya Tuhan, bagi anak-Mu Rogate Hutahayan, yang menurut rencana pada hari Senin depan ini akan menjalani operasi di RSPAD. Ya Tuhan, Engkau tahu operasi ini sudah untuk yang kesekian kali dijalaninya. Berkati Tuhan, beri kekuatan, kesabaran kepada Rogate, agar ia kuat, sabar, dan tetap percaya akan kasih dan pertolongan Tuhan di dalam menjalani operasi. Berkati para dokter, perawat, tenaga medis, bahkan semua peralatan medis yang dipakai untuk mengobati, mengoperasi Rogate, pakai semua menjadi alat-Mu untuk menyatakan kuasa dan kasih-Mu baginya. Berkati juga orang tuanya, Amang Hutahayan, juga Kak Yana Tambunan, berkati Tuhan, beri kesabaran dan ketabahan juga pada mereka, tetapi terutama pengharapan bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan Rogate. Tuhan akan turut campur tangan, bahkan memimpin proses operasi, sehingga berjalan dengan lancar, dengan baik, dan akan memberi kepulihan, kesembuhan bagi Rogate. Bapa dalam surga, berkati juga rencana pembinaan PDR yang akan dilaksanakan besok Tuhan. Berkati pembicara yang menyampaikan makalah, yang menyampaikan pembinaan. Beri hikmat dan akal budi, kiranya apa yang disampaikan dapat menjadi berkat yang memberi kekuatan dan semangat, sukacita bagi para pendamping remaja. Berikan juga semangat, kesehatan terutama, sukacita bagi para pendamping remaja, sehingga mereka dengan semangat mengikuti pembinaan besok. Dan kiranya di dalam pembinaan itu hanya nama Tuhan saja dimuliakan. Kakak dan abang PDR akan memperoleh berkat, terutama kekuatan dan semangat untuk melanjutkan tugas-tugas pelayanan mereka di tengah-tengah PDR. Kami juga berdoa bagi persiapan Paskah, mulai dari persiapan Passion, Jumat Agung, Paskah pertama, Paskah kedua. Berkati semua rangkaian acara Tuhan, berkati para panitia yang sudah mempersiapkan acara, berkati juga hamba-hamba-Mu, pendeta dan seluruh perhaladu yang akan melayani, dan seluruh jemaat yang terlibat di dalam pelayanan Jumat Agung dan Paskah. Pakailah kami menjadi saluran berkat-Mu Tuhan, melalui pelayanan yang Tuhan percayakan pada kami. Biarlah seluruh rangkaian acara berjalan dengan baik, dalam damai, dalam sukacita. Kami diingatkan akan peristiwa pengorbanan Yesus di kayu salib dan kebangkitan, kemenangan melawan kematian dan kuasa dosa, dan biarlah itu justru akan semakin menguatkan kami, memberi semangat bagi kami untuk lebih sungguh dan lebih setia lagi mengikuti Engkau. Bapa dalam surga,
Kami naikkan segala doa kami ini, bahkan juga doa, permohonan, pergumulan, harapan, rencana, keinginan kami yang tidak terungkap melalui bibir kami masing-masing pada saat ini. Kami percaya Tuhan Maha Tahu, Maha Melihat. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu, sertai kami Tuhan di dalam menjalani hari-hari kami, terutama di dalam melakukan segala tugas, pekerjaan, tanggung jawab, dan aktivitas kami. Juga bila kami beristirahat pada malam hari ini, kiranya kasih Tuhan menyertai kami hingga kami boleh tidur dengan tenang dan nyenyak. Dan besok pagi di hari yang baru, kami bangun di hari yang baru dengan tubuh yang segar, dengan kesehatan dan sukacita untuk melakukan segala tugas-tugas pekerjaan dan aktivitas kami. Terima kasih Bapa, kami naikkan doa kami ini di dalam satu nama yang indah, nama yang penuh kuasa, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Malatya godang ama panita nami. Sama-sama. Oras, mau lihat yang mana? Tuhan